Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Daniel Krismaton, Alvin Giovanni, Gohan Albert Manulang, Triana Azi, Harteni Wulandari, Albi Mardio, dan Ella Meliana. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi GGL induksi magnetik atau gaya gerak listrik induksi magnetik. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnetik dapat menimbulkan arus listrik. Galvanometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Jarum galvanometer menyimpang disebabkan adanya arus yang mengalir dalam kumparan arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial yang timbul ini disebut gaya gerak listrik induksi GGL induksi. Faktor yang mempengaruhi GGL induksi. 1. Kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul semakin besar. 2. Banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. 3. Kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Penerapan induksi elektromagnetik atau penerapan GGL induksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Generator listrik. Generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jika kumparan dengan N buah lilitan diputar dengan kecepatan sudut W, maka GGL induksi yang dihasilkan oleh generator adalah E sama dengan B dikali A dikali ohm dikali N dikali sin 0. GGL induksi akan maksimum jika 0 sama dengan 900 ohm atau sin 0 sama dengan 1. Sehingga E max sama dengan B dikali A dikali ohm dikali N. Sehingga persamaan di atas dapat ditulis menjadi E sama dengan E max sin 0, E sama dengan GGL induksi atau volt, E max sama dengan GGL induksi maksimum volt. N sama dengan jumlah lilitan kumparan, kutip 2, B sama dengan induksi magnet atau T, A sama dengan luas bidang kumparan, M2, ohm sama dengan kecepatan sudut kumparan atau rad atau S, T sama dengan waktu, S 0 sama dengan ohm titik T sama dengan sudut atau 0. Transformator. Transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah atau memperbesar atau memperkecil tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Trafo ada dua jenis, yaitu trafo set up dan step down. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. Trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber, jumlah lilitan sekundernya lebih sedikit.
Kaidah tangan kanan. Selain untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, tangan kanan juga memiliki peranan penting dalam pelajaran fisika. Salah satu fungsi tangan kanan dalam bidang fisika adalah untuk menentukan kutub magnet atau yang sering disebut dengan kaidah tangan kanan menentukan gaya Lorentz. Artinya kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz. Ulasan materi yang akan kita bahas pada halaman ini adalah kaidah tangan kanan untuk pembahasan pertama adalah kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Pembahasan kedua akan diulas tentang kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz. Kaidah tangan kanan untuk menentukan bidang magnet. Penggunaan kaidah tangan kanan untuk menentukan medan magnet digunakan pada kawat lurus bermuatan arus listrik yang mengalir pada kawat lurus tersebut. Sedangkan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar berikut adalah gambar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti ini contoh gambarnya. Kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub magnet. Jika pembahasan sebelumnya telah mempelajari kaidah tangan kanan untuk menentukan medan magnet pada kawat lurus pembuatan listrik, sekarang akan mempelajari kaidah tangan kanan ini dipakai pada kawat melingkar bermuatan arus listrik. Cara menentukan kutub magnet dengan kaidah tangan kanan ini dilakukan dengan menggunakan tangan kanan yang seolah-olah tangan mengikuti kumparan. Arah empat jari mengikuti arus listrik yang mengalir pada kawat melingkar. Mengikuti ibu jari selalu menunjuk ke utara. Simak lebih jelas di bawah ini. Posisi tangan pada kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub magnet. 1. Posisikan empat jari mengikuti arus listrik yang mengalir pada kawat melingkar. 2. Ibu jari akan selalu menunjuk arah utara, sehingga posisi tangan kanan yang memegang kumparan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut ini adalah gambar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Biasanya, kaidah tangan kanan ini digunakan untuk menentukan kutub magnet pada pembuatan magnet sederhana dengan cara elektromagnetik. Selanjutnya kita bahas kaidah tangan kanan gaya Lorentz. Kaidah tangan kanan gaya Lorentz masih mengenai kaidah tangan kanan. Ulasan yang akan dibahas di sini adalah kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz. Kaidah tangan kanan gaya Lorentz menunjukkan tiga arah komponen, yaitu magnet B, arus listrik I, dan gaya Lorentz. Posisi tangan dan arat yang ditunjukkan pada pemanfaatan kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar berikut adalah posisi tangan untuk menentukan gaya Lorentz. Berdasarkan gambar di atas, arah yang perlu diperhatikan adalah 1. Arah arus ditunjukkan pada ibu jari. 2. Medan magnet ditunjukkan oleh 4 jari, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. 3. Arah yang tegak lurus antara telapak tangan dan 4 jari menunjukkan gaya Lorentz. Sekian pembahasan mengenai kaidah tangan kanan. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Arah arus induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Hukum Lenz juga dapat dipandang dari sisi medan magnet. Arus induksi akan mempunyai medan magnet yang selalu menghindari perubahan medan magnet yang ada. Bunyi hukum Lenz adalah sebagai berikut.
Gaya gerak listrik atau GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Berikut ini adalah contoh hukum Lenz. Dasar dari hukum Lenz adalah hukum Faraday. Hukum Faraday memberitahukan kepada kita bahwa medan magnet yang berubah akan menginduksi arus dalam sebuah konduktor. Sedangkan hukum Lenz memberitahukan kepada kita tentang arah arus induksi ini yang menentang perubahan medan magnet awal yang menghasilkannya. Oleh karena itu, terdapat tanda negatif di rumus hukum Faraday tentang GGL induksi seperti di bawah ini. Epsilon sama dengan min N delta P dibagi delta T. Keterangan epsilon sama dengan GGL induksi, N sama dengan jumlah lilitan kumparan, delta P sama dengan perubahan flux magnetik, delta T sama dengan selang waktu. Tanda negatif yang ada pada rumus Faraday ini menandakan arah gaya gerak listrik atau GGL induksi, yaitu arah induksi yang kemukakan oleh hukum Lenz. Hukum Faraday dan hukum Lenz sama-sama berhubungan dengan perubahan flux magnetik dalam suatu simpal. Namun, hukum Lenz merupakan pelengkap dari hukum induksi Faraday. Penjelasan di dalam hukum induksi Faraday hanya mengungkapkan besarnya gaya gerak listrik induksi, sedangkan penjelasan tentang arah arus induksi tidak dijelaskan secara rinci. Hukum Lenz melengkapinya dengan pernyataan bahwa dalam suatu kumparan arah arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut berlawanan dengan perubahan flux yang menyebabkannya timbul. 3A. Hukum Ampere. Hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu lewat arus listrik atau perumusan awal hukum Ampere dan dengan mengubah medan listrik atau tambahan Maxwell. Bunyi hukum Ampere sebagai berikut. Untuk semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi penghantar berarus I di dalam vakum, medan listrik yang ditimbulkan selalu sedemikian sehingga berlaku B dl cos 0 sama dengan UI. dl adalah elemen dengan lintasan dl dan I adalah total arus yang dilingkup oleh lintasan tertutup. Dengan dl adalah keliling lingkaran, maka persamaan dapat ditulis menjadi B 2RA sama dengan MOI per B sama dengan MOI per 2RA. Aplikasi hukum Ampere yaitu kawat lurus panjang, selenoida, dan toroida. Selanjutnya A. Kawat lurus panjang. Induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang. Untuk keterangan dan gambarnya bisa dilihat pada slide berikut. B. Selenoida. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat induksi magnetik selenoida meliputi arus listrik, panjang selenoida, jumlah lilitan dan bahan yang disisipkan ke dalam bagian dalam selenoida, medan. Persamaan jadinya untuk pusat dan ujung selenoida adalah sebagai berikut. Magnet yang dihasilkan oleh selenoida di pusatnya dapat dihitung dengan hukum Ampere sebagai berikut. N menyatakan jumlah lilitan, L menunjukkan panjang selenoida, I arus listrik, dan mu 0 menunjukkan permeabilitas magnetik. C. Toroida. Toroida mempunyai kesamaan dengan selenoida. Sebuah kawat dipintal menjadi sebuah kumparan.
Hanya saja kumparan tersebut tidak berada dalam keadaan lurus, tetapi dibuat melingkar menyerupai sebuah donat yang dililit kawat. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar toroida di bawah ini. Faktor yang mempengaruhi kuat medan magnetik dalam toroida dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah lilitan, kuat arus, jejari efektif toroida, dan bahan disisipkan ke dalam toroida. Secara matematis, medan magnet di pusat toroida dapat dituliskan sebagai berikut. Jari-jari 1 adalah jari-jari lingkaran dalam dan jari-jari 2 adalah jari-jari lingkaran luar. N menunjukkan jumlah lilitan dan I menunjukkan arus listrik. Selanjutnya 3B, arus perpindahan. Dalam elektromagnetisme, arus adalah besaran perpindahan yang muncul dalam persamaan Maxwell yang didefinisikan dalam istilah laju perubahan D. Medan perpindahan listrik. Arus listrik massa jenis yang memiliki satuan yang sama dengan jenis massa arus listrik dan merupakan sumber medan magnet arus sebenarnya. Namun ini bukan arus listrik dari muatan yang bergerak, tetapi medan listrik yang berubah-ubah waktu. Arus pergeseran terjadi di antara dua lempeng penghantar paralel yang berisi suatu dielektrikum. Bila antara kedua lempeng diberi tegangan yang berubah terhadap waktu, sehingga antara kedua lempeng terdapat medan listrik yang berfungsi waktu dari hukum integral Ampere dan teorema Stokes.